حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم isti'adah. Maka di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan isti'adah tadi. Bal amara biha fi hadisin akhar. Bahkan Rasulullah memerintahkan isti'adah tadi di dalam hadis yang lain, dalan ala ahamiyatiha, menunjukkan tentang pentingnya ini isti'adah dari gangguan setan ketika hendak buang hajat. Fa'an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhil hushusha muhtadarah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamar kecil itu, WC itu dihadiri oleh setan. Fa idza ata ahadukumul khala falyaqul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Maka apabila salah seorang dari kalian mendatangi kamar kecil atau yang semacam itu, hendaknya dia mengucapkan a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Baik, hadisnya sahih. Wa qala al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, wa fi hadzal hadits minal fiqhi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'adza billahi lamma dakhala al-khala. Dan di dalam hadis ini ada fikih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan kepada Allah ketika memasuki kamar kecil. Li'annahu maqamu kasfil aurah, karena kamar kecil adalah tempat di mana aurat akan tersingkap. Wangqita'in an dzikrillahi azza wajal, dan tempat terputusnya kita dari zikrullah. Zikirnya ketika di luar. Berarti di dalam itu cenderung apa? Tidak berzikir, kecuali apa? Dengan zikir hati. Al-muhsini min syayatinil jinni wal ins. Zikir yang mana zikir itu adalah sebagai pelindung dari setan-setan jin dan manusia. Al-ins harusnya apa? Hamzahnya di bawah itu ya, hamzah qata. Wahalatu istihasin minal abdi li dzikri rabbih ilahini audih. Dan kamar kecil itu adalah kondisi seorang hamba itu menjauh dari mengingat Allah Ta'ala. Jarang orang yang ketika di dalam kamar mandi dia hatinya murojaah Quran, ini jarang. Ingatnya adalah seringkali ingat masalah dunia atau ingat perutnya yang sakit. Ini istihas, dia menjauh dari zikrullah. Ilahini audih, sampai ketika dia kembali, yaitu keluar dari kamar mandi selesai dari al-ifsah. Wa dalilun akhara ala isti'adzati min muqarabati syaitan. Dalil yang lain tentang disyariatkannya minta perlindungan dari kedekatan setan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yablughun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas yang menyampaikan, yaitu menyandarkan hadis itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana." Seandainya salah seorang dari kalian manakala atau apabila mendatangi keluarganya, dia mengatakan dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah dari kami setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Faqudiya bainahuma walad, lalu ditakdirkan ada anak yang lahir dari mereka berdua itu, lam yadurrah, setan tidak akan membahayakan dirinya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi al-i'tisamu bi dzikrillah. Di dalam hadis tadi ada dalil tentang keharusan untuk berlindung dengan, yaitu mencari perlindungan dengan berzikir kepada Allah. Wa du'aihi minasyaiton, dan berdoa kepada Allah dari gangguan setan. Wa tabarruki bismih, dan mencari keberkahan kepada Allah, mencari keberkahan dengan nama Allah, agar anaknya diberkahi, agar hubungan tadi diberkahi. Wal isti'adzatu bihi min jami'il aswa, dan juga ada dalil minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan. Wa fihi al-istish'aru bi annahul muyassiru lidzalikal amal, dan juga di dalamnya ada istish'ar, ada pemberitahuan bahwasanya Allah itulah yang memudahkan amalan tadi.
Berapa banyak orang yang minum obat kuat, ternyata apa? Ketika waktunya ingin mendatangi istri nggak kuat juga. Tapi hanya Allah yang memudahkan. Berapa banyak orang yang merancang, ternyata apa? Merancang dalam artian, oh, saya akan mendatangi istri di pertengahan masa subur agar apa? Dapat anak. Ternyata tidak juga dapat anak. Ini menunjukkan bahwasanya segalanya adalah di tangan Allah. Al-mu'inu alaih. Allah itulah yang menolong para hamba untuk melakukan itu. Wa fihi isyaratun ila anna syaitana mulazimun li bani Adam. Dan di dalam hadis tadi juga ada isyarat bahwasanya setan itu selalu menempel anak Adam. Naudzubillah. Sampai dalam perkara yang seperti itu. La yantaridu anhu illa idza dzakarallah. Setan tadi itu tidak terusir dari anak Adam kecuali apabila dia berzikir kepada Allah. Terusir sampai bahkan tidak mampu masuk rumah dan seterusnya. Dari dalil-dalil yang ada. Selesai dari Fathul Bari. Wa dalilun akhar 'alal isti'adzati min kulli dzar. Dalil yang lain tentang disyariatkannya minta perlindungan dari segala pemilik keburukan yang memiliki kejelekan. An Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa singgah di sebuah persinggahan, kemudian dia mengatakan saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan, dari kalangan para makhluk-makhluk yang punya keburukan. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak membahayakan dia sesuatu apapun sehingga dia berpindah, beranjak dari tempat persinggahan dia tadi. Diriwayatkan oleh Muslim. Qala al-allamatu Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, wal makna dari hadis ini annahu la yadkhuluha naqsun wala aib. Kalimat yang sempurna adalah kalimat yang tidak dimiliki, yang tidak dimasuki oleh suatu kekurangan ataupun aib. Kama yadkhulu fi kalamin nas, seperti aib-aib yang biasa masuk ke ucapan manusia. Sesempurna apapun ucapan kita selalu ada kesalahan, ada kekurangan dan seterusnya. Maka harus saling memaklumi dan memperbaiki dan melengkapi. Wakil ada yang mengatakan hiya nafi'atul kafiyatus syafiyat. Kalimat yang sempurna tadi adalah kalimat-kalimat yang bermanfaat, yang melindungi dan yang mencukupi. Min kulli ma yuta'awwadhu min, dari segala sesuatu yang dimohonkan perlindungan darinya. Hatta yartahila yantakil, sampai dia berpindah. Wa fihi raddun ala ma kana yaf'aluhu ahlul jahiliyah. Dan dalam hadis tadi ada bantahan terhadap tradisi orang-orang jahiliyah, min kaunihim idza nazalu manzila, yaitu mereka dulu ketika singgah di sebuah tempat, qalu na'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Mereka mengatakan kami berlindung kepada pemimpin lembah ini, yaitu dari kalangan jin. Wa ya'nuna bihi kabiral jin, yang mereka inginkan adalah pembesar jin. Wa minhu qauluhu ta'ala fi suratil jin, dan di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin, menukilkan ucapan jin muslim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya dulu ada sekelompok lelaki dari manusia meminta perlindungan kepada sekelompok lelaki dari jin, maka jin itu menambahkan ketakutan kepada mereka. Atau tafsir yang kedua, yaitu manusia-manusia tadi menambahkan kesombongan pada jin-jin tadi. Dan dua tafsir ini sama-sama sahih. Selesai dari Tuhfatul Ahwadhi. Wa min adillatil isti'adzati aidan, dalil tentang isti'adzah juga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memohonkan perlindungan untuk cucu beliau Hasan dan Husain. Yu'awwid, memohonkan perlindungan. Yaqul, kalimatnya adalah, ruqyahnya adalah, tapi sabda dulu. Inna abakum kana yu'awwidu biha Ismaila wa Ishaq. Sesungguhnya bapak kalian dulu, yaitu apa? Nabi Ibrahim, kakek juga seorang bapak, memohonkan perlindungan dengan kalimat ini untuk Ismail dan Ishak.
A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan dari setiap makhluk penyengat. Hammah, makhluk penyengat yang memiliki bisa. Wa min kulli ainin lammah, dan dari setiap mata yang banyak mencela. Yaitu apa? Boleh jadi akan terkena ain. Tayyib, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Qala al-Qadhi Aini, insyaallah kita habiskan pada kalam Qadhi Aini di sini, ya dulu ala annahu kana yuksiru ta'wid. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah memperbanyak ta'wid, memohon perlindungan biqaulihi, karena ada kana dengan fi'il mudhari yang setelahnya. Menunjukkan apa? Istimrar wa taksir, sering dan terus menerus. A'udzu bikalimatillahi tammat ila akhirih. Qauluhu yu'awwidhu minat ta'wid yuqal uttu bihi a'udhu audhan wa iyadhan wa ma'adhan. Ini semua adalah masdar. Audhan, iyadhan, ma'adhan yaitu masdar mimi. Laja'tu ilaih, saya berlindung kepadanya, bernaung kepadanya. Fata'awud wal isti'adah wa ta'wid kulluha bima'nan wahid. Ini semua satu makna istilah-istilah ini, yakni kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain, memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain, biqaulihi, dengan doa beliau a'udzu bikalimatillahi tammat ila akhirih, wa yaqulu lahuma, dan beliau bercerita kepada mereka berdua, walaupun hadis ini adalah hadis Ibnu Abbas. Inna abakuma kana yu'awwidzu biha, dulu ayah kalian memohonkan perlindungan dengan kalimat ini, bihadhil kalimat Ismail wa Ishaq. Apa ini ya? Seperti ada yang kurang ya. Banihi. Yaitu anak-anak, kedua anak beliau. Atau sebenarnya ini bukan hamzah qata', harusnya apa? Hamzah wasl tanpa ada kepala di atasnya. Ibnai, yaitu kedua anaknya. Ibnai. Wa bayyana dzalikal kalimat, dan Rasulullah menerangkan apa kalimat itu, biqaulihi a'udzu bikalimatillah ila akhirih. Qauluhu inna abakuma arada bihi Ibrahim kama dzakarna. Beliau menginginkan Ibrahim sebagaimana yang kami sebutkan. Wa udhifa ilaihi ma li annahuma min naslih. Ibrahim dinisbatkan kepada Hasan dan Husain karena Hasan Husain itu dari keturunan Ibrahim. Kakek adalah bagaikan ayah, cucu adalah bagaikan anak. Qauluhu bi kalimatillah imma baqiyatun ala umumiha. Kalimat Allah ini boleh jadi umum, boleh jadi kalimat Allah adalah Al-Qur'an, boleh jadi kalimat Allah adalah ayat-ayat tertentu atau yang lain-lain. Boleh jadi ini umum, kata beliau. Fal maqsudu hahuna kullu kalimatin lillah. Maksudnya adalah setiap kalimat yang memang itu milik Allah. Wa imma makhsusah, dan boleh jadi itu adalah kalimat yang khusus. Binahwil muawwidatain. Seperti apa? Seperti qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu kalimat Allah juga. Qala al-Harawi al-Qur'an wa tammah sifatun lazimah. Al-Quran dan kalimat yang sempurna ini adalah sifat yang terus-menerus menempel. Tidak ada yang cacat pada diri Al-Quran. Itkullu kalimatihi tamah, karena semua kalimat Al-Quran adalah sempurna. Maka yang betul adalah boleh untuk apa? Meruqyah diri sendiri kita dengan apa? Dengan surat apapun itu boleh. Walaupun kalau dengan surat-surat atau ayat yang ditansis Rasul itu lebih utama. Tapi secara umum dia adalah boleh, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim tentang ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Semuanya boleh dengan surat apapun atau ayat apapun. Kemudian disebutkan di sini waqil al-muradu bitamah al-kamilah. Tamah artinya kamilah, yaitu sempurna. Maknanya hampir sama memang. Waqil an-nafi'ah, maksudnya sempurna adalah yang bermanfaat. Waqil asy-syafiyah, yaitu yang mencukupi.
Waqil al-mubarakah, yaitu yang diberkahi. Waqil al-qadiyah, allati tumdi wa tamdi wa tastamir. Al-qadiyah, yaitu yang telah berlalu. Qadiyah, yaitu yang tamdi, yaitu yang dia berlalu dan masih terus berjalan. Wala yarudduha syai', tidak ada yang mampu untuk menolak kalimat ini. Wala yadkhuluha naqsun wala aib, tidak dimasuki suatu kekurangan ataupun aib. Qala Ibnutin at-tam fadluha wa barakatuha, sempurna apanya? Keutamaannya dan keberkahannya. Qauluhu min kulli syaitan, qala Dawudi yadkhulu fi, masuk di dalam setan di sini adalah syayatinul insi wal jin, setan jin dan setan manusia, demikian pula apa? Setan dari kalangan binatang. Qauluhu wa hammah bi tasydidil mim wahidatul hawam, ini adalah mufrad dari hawam. Zawatus sumum, makhluk yang binatang yang memiliki sumum, yaitu racun. Jangan membaca samum. Samum artinya adalah angin yang sangat panas, tapi sumum. Wakil kullu ma lahu sam, boleh sam boleh sum kalau tanpa wawu. Setiap makhluk yang memiliki racun, yaqtul, racun yang mematikan. Berarti masuk di dalamnya orang yang pandai merayu enggak? Karena kata-katanya kadang beracun, enggak masuk di sini. Baik. Wa amma ma la yaqtul fayuqalu laha sawam. Adapun yang racunnya tidak sampai mematikan, dia dinamakan sawam. Mimnya ditasdid. Waqil al-murad kullu nasamatin tahummu bisu, setiap jiwa yang menginginkan keburukan. Nasamah artinya jiwa, terserah dia makhluk dari jenis apapun. Wa qala Ibnu Faris al-hawam hasyaratul ard. Hawam itu adalah yaitu serangga-serangga tanah, yaitu lebih umum apakah dia punya racun atau tidak punya racun. Yang penting dia adalah makhluk yang melata di tanah. Wa qala al-Harawi al-hawam al-hayat, yaitu ular. Wa kullu dhi sammin yaqtul, setiap makhluk yang memiliki racun yang mematikan. Wa qataqul hammatu ala ma yadubu minal hayawan, dan terkadang hammah itu adalah setiap makhluk yang, setiap hewan yang melata. Tapi seringkali adalah memang apa? Makhluk yang beracun, sebagaimana tafsir-tafsir yang pertama. Kelanjutannya nanti malam insyaallah, wallahu a'lam. Setelah maghrib. Walhamdulillahirabbil alamin.